Yeah. Nah biasanya saya tanya tuh, kayak kemarin acara download sama Dr. Richard, saya tanya, Dok mau ngundang saya tujuannya apa? Dia bilang gini, saya mau belajar. Oke, itu cukup, saya bilang. Kalau kamu mau belajar tentang Islam, maka aku akan datang sebagai orang yang ngajarin, sharing lah ya. Kalau bisa ada sesuatu yang bisa kamu dapat sebagai sebuah ajaran, alhamdulillah bagus. Itu cuma menjadi alasan kenapa saya datang. Jadi perasaan saya adalah ya saya datang sebagai seorang pendakwah. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Nah ketika misalnya saya datang ke satu tempat yang di situ mungkin banyak sekali asumsi-asumsi yang mungkin tidak terlalu tepat tentang Islam, asumsi yang tidak terlalu tepat tentang pergerakan-pergerakan Islam atau tentang politik Islam. Nah kita sampai di situ. Jadi perasaan saya sebenarnya ya senang. Kenapa senang? Pertama karena kita bisa membuka pintu. Karena yang kita paling khawatirkan itu adalah echo chamber sebenarnya. Algoritma sosial media ini membuat kita merasa bahwa kita itu paling benar. Karena kita akan dikelilingi oleh orang-orang yes man. Semua orang akan mengiyakan kita. Untuk apa saya dakwah sama orang yang sudah ngerti? Untuk apa saya dakwah pada orang yang sudah sholat? Saya dakwah itu pada orang yang belum ngerti, yang masih salah paham tentang sholat, salah paham tentang puasa, atau salah paham tentang Islam. Nah echo chambersnya harus di break. Gimana cara breaking echo chambers ini? Dengan crossover, dengan kemudian kolaborasi. Ini kita kejar sih sebenarnya. Alhamdulillah setidaknya ya, kalau dulu orang-orang bilang begini misalnya, wah Felix itu ternyata radikal, tapi radikal kok cuma gini aja, gini doang. Nah ternyata sekarang itu mulai meluas kepada yang lain. Ternyata orang-orang yang selain Islam juga mulai merasa bahwasanya oh radikal itu sebenarnya cuma anggapan orang doang. Tapi sebenarnya orangnya sih nggak gitu. Gitu ya. Saya adalah manusia biasa. Ini kan sisi orang yang nggak tahu. Saya suka bola, saya dengerin musik, saya kalau di rumah nanam tanaman dan segala macam. Saya bisa ketawa, saya bisa ngelucu dan segala macam. Jadi itu sisi manusiawi yang kurang untuk diekspos. Karena orang itu bisa jadi benci sama orang kalau dia sudah bisa dehumanisasi. Jadi ketika kita menyampaikan seperti itu, kita cuma mengatakan I'm just a part of Muslim. Dan Muslim yang lain itu sebenarnya penyayang semua. Cuma kadang-kadang lu lihatnya di mana dulu. Kalau lu lihat Felix pas lagi di panggung 212, lu ngeri. Iya. Karena memang harus begitu. Beberapa kita komunikasi karena kita tuh humble dan serius pengen berteman. Jadi artinya kita nggak pernah punya niatan apapun selain berteman. Karena dalam kepala saya itu adalah sebelum jadi pendakwah, jadilah teman terlebih dahulu. Karena kalau kamu tidak layak jadi teman, kamu tidak layak jadi seorang pendakwah. Nah, contoh seperti misalnya Dr. Richard misalnya. Dr. Richard sampai sekarang kita masih WhatsApp-WhatsAppan. Itu kan ya, apa kabar dok? Dan khususnya ketika dia punya masalah ya, which is all the time gitu. Ketika dia belum seorang Muslim, wah dasar nih orang itulah ya, kan Cina. Gitu ya. Cina gitu. Perasaan itu sedikit hilang ketika dia kemudian convert ya kan. Kita tidak melihat Yusuf Hamka misalnya sebagai ini ya. Betul. Perasaan itu ada juga di Ustaz. Betul. Dan itu yang sekarang kita coba untuk hilangkan dari orang lain kepada saya. Contoh kayak gini ya. Bapak saya selalu nanya gini, Lik, emang nggak apa-apa ya orang Chinese masuk Islam? Saya bilang, loh kenapa Pi emang? Karena orang-orang tuh nanti benci kamu. Karena di dalam kepala orang-orang Chinese kebanyakan itu mereka merasa bahwa kita dibenci karena looks-nya kita. Dan memang pada faktanya memang ada seperti itu. Orang-orang yang membenci orang Cina karena looks-nya mereka, bukan karena perbuatan-perbuatan mereka. Contoh misalnya ya, serakah, egois, itu nggak usah orang Cina, orang manapun yang berbuat kita jadi nggak suka. Semua ada. Nah maka kita di dalam Islam mengajarkan kayak gitu. Gimana caranya agar kita tuh bukan benci orangnya? Karena people change, kita udah bilang. Tapi kita benci perbuatannya. Nah itu sama kayak pemerintahan. Nah orang tuh sering salah begitu. Orang pikir ketika kita kritik pemerintah, kita benci sama orangnya. Padahal yang kita kritik itu adalah perbuatannya. Yang mau siapapun yang berbuat itu sama, jangan kita kritik gitu maksudnya. Nah itu karena memang tugas orang yang bekerja sebagai presiden ya, kalau nggak mau dikritik itu mau apa lagi? Karena artinya kritik itu kan tindakan kasih sayang nih. Kita masih mengakui dia, kita masih kemudian masih berharap bahwasanya dia berubah jauh lebih baik kan gitu sebenarnya. Nah yang saya rasakan memang masih ada sih orang-orang yang membencinya karena etnisnya. Tapi kebanyakan orang sih sebenarnya ketika saya udah masuk Islam, mereka jadi kemudian sayang sama saya. Maka itu menarik. Itu pertanyaan ketika 212. Jangan-jangan nih kerusuhan karena etnis, nggak suka sama Ahoknya yang Cina. Saya bilang, aku di situ. Dan saya bukan hanya di 212, di 2016, di 2017, di 2018. Beberapa kali saya tuh nggak naik ke panggung, tapi keliling di bawah itu. Ada nggak yang ngebukin saya nih? Apakah ini kerusuhan etnis atau aksi etnis atau ini adalah aksi benar-benar karena agama? Dan ternyata orang pada minta vote. Artinya bukan karena etnisnya sih, karena saya ada di situ. Ahok nggak dibenci sebagai Chinese-nya, tapi yang jadi masalah adalah perkataannya tadi. Jadi kemiskinan yang terstruktur dari rata yang masuk Islam, dari yang banyak, jadi yang miskin-miskin tadi. Ya walaupun ada variabel-variabel yang lainnya. Soekarno atau Soeharto? Ya kalau harus memilih Soekarno lah. Soekarno. Pertanyaan ini saya sampaikan juga. Habibur Rahman atau Ali Ngabalin? Ngabalin lah. Jokowi atau Prabowo? Gibran aja kali ya. Sekalian hancur gitu ya. Jadi Jokowi atau Prabowo ya. Saya juga sulit sih. Berarti ini kayaknya bukan less evil, tapi bukan juga lebih baik ya. Tapi mungkin dari segi kalau efeknya harus diakui Jokowi lebih besar efeknya. Gibran atau Kaisang? Gimana ya? Mungkin saya bisa jawab ini kalau sudah ketemu dua-duanya ya. Tapi terus terang ketika terjadi kasus MK
itu yang membuat saya akhirnya benar-benar ngobrol secara terbuka. Menurut saya ini sudah kelewat batas sekali. Jadi artinya kalau misalnya enough is enough. Enough is enough. Karena Gibran itu termasuk salah satu orang yang saya ngomong secara terbuka. Namanya langsung. Berarti Gibran itu game changer sih bagi saya sih. Karena membuat akhirnya harusnya ya semua orang sadar bahwa Indonesia itu tidak ada demokrasi sebenarnya. Indonesia itu tidak ada keadilan. Pancasila atau Al-Quran? Nah itu bukan pertanyaan itu. Itu bukan pertanyaan. Bukan apple to apple. Nggak apple to apple. Iya betul. Itu sama aja kayak nanya gini, rajin menabung atau tidak sombong gitu kan. Iya. Jadi gitu. Dua-duanya perlu tapi beda makom. Beda genre. Artinya kalau kita bicara, jadi gini, saya sering dituduh saya menolak Pancasila. Saya balik bertanya sama orangnya, gimana caranya menolak Pancasila? Ada nggak caranya? Saya sampai sekarang berusaha untuk mencari cara menolak Pancasila dan saya belum dapat. Dan boleh nggak saya bilang pernyataan yang keras? Itu orang bodoh bilang menolak Pancasila. Betul. Gimana kita menolak ketuhanan yang Maha Esa, menolak kemanusiaan, menolak persatuan, menolak kerakyatan, keadilan? Itu sama aja kayak ada orang tuh ngomong gini nih, nah nanti kalau pas kamu merantau, ya kamu jangan terlalu banyak percaya orang lain. Hati-hati ketika kamu lagi ngobrol. Duit dihemat ya. Jangan lupa sholat. Terus gimana cara saya menolak nasihat bapak pada anaknya? Kan gitu kan ya, nasihat nggak mungkin yang buruk kan? Gitu maksudnya. Ya nggak ada masalah dengan Pancasila. Masalahnya ada kelakuan rezim yang kemudian mengatasnamakan Pancasila merepresi orang kan? Atau mengatasnamakan Al-Quran demi berbuat sesuatu yang salah. Kita selalu konsisten. Orang manapun kita nggak boleh nggak suka. Yang kita selalu untuk konsisten adalah kita konsisten pada nilai atau value. Iya nilai. Tapi masalahnya adalah ada nggak ruang yang sifatnya personal, private, yang sedikit dipublikkan, di-spill ke publik. Saya mengatakan misalnya dalam satu kesempatan mengatakan haram hukumnya kita mengendorse itu, mengakui pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang. Kalau gitu kita coba untuk namanya ini exercise pemikiran. Menurut agama Islam, kalau pernikahannya nggak sah, itu anaknya nggak sah. Artinya walinya ini akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya orang karena aktivitas yang nggak sah. Makanya di dalam ibadah, di dalam Islam tuh ada yang namanya batil. Bayinya nggak berdosa, betul. Nah artinya ada yang namanya batil di dalam agama Islam. Ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka kemudian menjadi tidak sah. Jadi tidak sah ini kan menjadi tergantung dengan syarat-syaratnya. Tadi sebenarnya dalam hukum tata negara kita nggak tahu, tapi dalam keyakinan kalau andai kan ini diperoleh melalui cara yang kemudian curang atau cara yang kemudian tidak seharusnya, maka wajar-wajar aja saya pikir ketika orang berkeyakinan seperti itu. Nah kecuali kalau memang menurut orang yang lain, bagi saya tidak, bagi saya sah. Kenapa? Karena tidak ada memerlukan requirement itu misalnya. Apapun yang terjadi itu, kalau saya tuh lebih berpikir gini, kalau kita punya rumah kebakaran, maka kalau saya lebih memilih untuk tidak memperhatikan penyebab kebakarannya. Tapi secara manajemen resiko saya akan tanya, what's left? Apa yang tersisa? Kita mulai dari situ. Apa yang tersisa dari Indonesia? Kita mulai dari situ. Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin? Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin? Setidaknya kita jadi tahu bahwasanya orang tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya jujur. Ada banyak yang sebenarnya perlu kita lakukan. Kalau saya selalu bilang sama orang-orang begini, saya tidak pernah berharap pada satu proses yang ujung-ujungnya kita sudah ketahui seperti apa. Andrew Tate tuh pernah bilang gini, kalau ada satu game main basket di jalanan, siapa yang menang 1 lawan 1, saya kasih duit $50,000. Tapi nggak ada wasitnya di situ. Berapa persen chance orang berbuat curang? 99%. Kalau nggak 100%, 99% kan itu kan ya orang berbuat curang. Bayangkan, ini bukan permainan basket yang menangnya dapat 50.000 loh. Tapi ini dapatnya nggak tahu berapa nih. Kalau dia nggak curang malah dia bodoh. Karena wasitnya nggak ada. Ini maksudnya wasitnya literally nggak ada. Nah, saya nggak tertarik untuk main di game orang lain. Maka yang saya tertarik adalah what's left. Bagi saya yang tertinggal adalah umat ini. Umat ini masih bisa diperbaiki dan akan selalu bisa diperbaiki. Dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi, itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang, mereka melawannya Umarok. Hanya ada nabi yang nggak lawan Umarok, siapa misalnya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, karena mereka Umaroknya. Ya, atau Nabi Nuh. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh lawan status quo. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Artinya kenapa? Balik lagi. Karena paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Karena itulah kalau saya secara pribadi, bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini tidak. Artinya kalau diundang ke istana, Ustaz pasti akan tolak. Apalagi jabatannya. Apalagi. Kenapa? Karena tugas kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Yang terjadi harusnya adalah penguasa yang datang ke ulama. Karena kalau ulama yang datang ke penguasa, orang pasti zon. Orang pasti akan berpikir, kenapa lu datang ke sana? Bukankah kemudian kamu harusnya yang didatengin? Kalau kamu datang, apa yang mereka punya? Ada sesuatu yang mereka punya. Walaupun tidak digebiah uyah ya, tidak dipatok harus seperti itu. Tapi kalau ini kan keyakinan ya, balik lagi. Karena saya enggak. Artinya apa? Ulama itu yang didatengin. Ngomong-ngomong, emang saya ulama? Enggak
juga sih. Ulama itu didatengin gitu kan ya. Kalau misalnya ulama yang datengin penguasa itu lebih banyak omongan orang. Karena kita berusaha menjadi ustadz, pura-pura menjadi ustadz itu lebih enak tuh. Ustadz ya, artinya sampai kapanpun Ustadz tidak mau dipanggil ke istana. Nggak. Atau karena rezim ini aja. Sampai kapanpun tidak boleh harusnya. Itu biar objektif ya. Harusnya tidak boleh. Kalau misalnya didatangi, Kalau misalnya didatangi tentu tidak ada masalah, justru itu yang menjadi adabnya. Atau kalau enggak datangnya di tempat netral. Yang datang ke tempat saya itu ada yang murtad, ada yang berzina, ada yang melakukan segala macam. Justru karena itulah kita harus membuka pintu kita pada semua orang. Karena kenapa? Kalau kita memang benar-benar mau mensiarkan agama, kita harus siap untuk menerima siapapun. Yang perlu kita tuh bukan orang baik. Justru yang perlu kita tuh adalah orang-orang yang mungkin belum baik. Kalau didatengin enggak? Makanya saya saran pada beberapa ulama, gimana kalau diundang? Saya bilang gini, kalau diundang mendingan cari tempat yang netral, jangan ke istana. Karena yang problematik itu menurut beberapa dalil adalah kita datang ke istana. Karena yang mereka punya kan dunia. Kalau kita datang ke sana, kita kayaknya seolah-olah minta dunia. Satu-satunya record hadis ketika ulama datang ke penguasa adalah menyampaikan kebenaran, menasehati. Bukan kemudian untuk di situ untuk berasik masuk dan segala macam. Tapi ini balik lagi ya, ini bukan sebuah harga mati ya. Ini pilihan keyakinan aja. Artinya kalau yang lain misalnya pergi ke istana, bukan berarti kemudian kita menyalahkan mereka. Itu pilihan hidup mereka. Tapi ini ada yang menarik. Cak Nun tuh pernah bilang, menjelang akhir-akhir setelah Soeharto itu sudah nggak ada, anak-anaknya Pak Harto ini manggil Cak Nun. Dan anak-anaknya bilang, ini menurut Cak Nun sendiri, anak-anak tuh bilang, kenapa kami manggil Cak Nun? Karena bapak kami berpesan, kalau ada apa-apa setelah saya nggak ada, minta Cak Nun datang. Nah terus ditanya kenapa alasannya? Untuk ngobrol dengan anak-anaknya ini Pak Harto. Setelah ditanya alasannya kenapa, menurut anak-anaknya Pak Harto, itu Pak Harto punya catatan yang memuat ngasih siapa aja dan berapa. Maka pesan bapaknya kepada anak-anaknya adalah sesuatu pesan yang bagus menurut saya. Jangan pernah percaya orang yang punya kepentingan. Jika orang-orang lain ngeritik saya, begitu kemudian saya minta mereka datang dan saya kasih uang ini ada catatannya, mereka diam. Tapi Cak Nun kritik saya, nggak ada kepentingan. Itu yang kemudian membuat kemudian Pak Harto minta anak-anaknya untuk nyari Cak Nun. Maka bisa nggak sih kita menjaga integritas itu? Jangan sampai ada konflik of interest. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita aja, setelah kemudian anak itu sudah selesai keluar daripada sekolah, kita baru ngasih hadiah buat gurunya sebagai rasa terima kasih. Bukan ketika dia lagi ngajar kepada anak-anak kita. Karena khawatir konflik of interest. Hati nggak ada yang tahu. Nah inilah perlunya kemudian hukum Islam kan gitu kan ya. Islam mengatur betul soalan itu. Jangan pernah untuk merasa bahwasanya semua itu sia-sia. Karena yang dilihat di dalam Islam itu adalah proses bukan hasil. Hasil itu bonus aja. Sedangkan yang Allah perintahkan pada kita cuma menjalani prosesnya. Dan jangan lupa menjalani prosesnya dengan happy.